Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat pada para mahasiswa baru UNJ. Selamat datang di kampus pendidikan, kampus perjuangan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Anda semua termasuk orang yang terpilih, karena yang mendaftar puluhan ribu. Yang berminat ke UNJ banyak sekali. Anda termasuk pilihan dari sekian puluh ribu yang mendaftar di UNJ ini. Selamat sekali lagi. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa baru yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami akan merespon atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa semua yang berkaitan dengan agenda soft skill. Jadi di UNJ itu tidak hanya dibina tentang akademiknya, tapi juga dibina kita memiliki soft skill yang baik. Belum tentu orang yang akademiknya baik itu soft skill-nya baik. Oleh karena itu, ini merupakan wadah bagi saudara-saudara semua dalam mengembangkan atau mempelajari soft skill yang ada di UNJ demi kelancaran pandangan ketika besok sudah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan growth mindset dan pengembangan karir di era abad 21. Perkenalkan dulu, saya lupa ya. Nama saya Abdullah Taman, dosen di Fakultas Ekonomi, jurusannya akuntansi. Kebetulan saya juga diberi amanah untuk menjadi penjaga gawang atau ketua dari Satuan Pengawas Internal UNJ. Unit ini adalah unit yang mengawasi seluruh aktivitas manajemen. Terima kasih kami ucapkan kepada mahasiswa baru yang telah menanggapi dan bertanya terkait dengan materi mindset dan pengembangan karir di era abad 21. Responnya dari Anda semua sangat luar biasa. Artinya Anda semua sebagai mahasiswa baru, sebagai calon pemimpin bangsa, tertarik dan merasa berminat apa itu soft skill di UNJ ini. Tentunya sangat banyak yang masuk pertanyaan kepada kami. Tetapi dikarenakan terbatasnya waktu, kami tidak bisa menjawab dan merespons satu persatu pertanyaan tersebut. Kami hanya akan menanggapi dan memilih 6 pertanyaan yang kurang lebih mewakili pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa baru semua. Mohon maaf bagi yang tidak terpilih. Pertanyaan pertama begini. Dalam pengembangan karir, jika kita sudah ahli dalam satu bidang, apakah lebih baik untuk tetap di bidang tersebut atau mencoba hal baru yang belum? Anda semua mahasiswa baru sudah mulai kritis ini. Kritis dan tidaknya seorang kan bisa dilihat dari pertanyaan yang diajukan. Saya baru ini pertanyaan. Nah, memang kita sebagai manusia punya sifat keingintahuan, apalagi mahasiswa punya sifat keingintahuan yang tinggi, bahasa Inggrisnya curiosity atau skeptis. Wajar saja bahwa kita sudah ahli di bidang satu, kok berminat di bidang yang lain. Belum tentu kalau kita mencoba bidang yang lain itu bisa sebagus yang ahli pertama tadi. Nah,
dalam hal ini kita harus memiliki perencanaan yang baik. Seandainya saya atau panjenengan dan mahasiswa baru mau menekuni hal yang baru tadi, itu harus punya perencanaan yang baik, sehingga kita perlu membekali diri dengan berbagai kemampuan untuk memiliki keunggulan baik yang kompetitif maupun keunggulan yang komparatif. Jadi tidak asal ambil, tidak aku berminat ke sana, nggak tahunya setelah di sana tidak percuma. Kalau bahasa kerennya wasting time, buang-buang waktu aja. Padahal kalau kita sudah mengetahui yang ahli yang pertama tadi, kita bisa lebih baik barangkali, sudah meningkat lebih jauh. Jadi sekali lagi, Mas dan Mbak masa baru itu harus punya perencanaan yang baik untuk menekuni bidang yang baru tadi. Itulah kenapa dalam soft skill ini diajari bagaimana mengembangkan karir. Jadi tidak asal karir kita. Baik, pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, lagi-lagi sangat kritis. Bagaimana jika sebelumnya kita selalu gagal dalam mencoba hal baru? Apa tips agar berani mencoba hal baru tadi meskipun seringkali gagal? Anda tahu bahwa Archimedes yang menemukan hukum Archimedes itu sudah ratusan kali mencoba. Gagal terus. Tapi dia tidak terus patah arah, tidak terus putus asa, tidak. Mencoba lagi. Nah, ini perlu ketekunan dan kesabaran kita. Salah satu kunci kesuksesan mahasiswa itu ketekunan dan kesabaran. Anda harus tekun dan sabar, tidak terus gagal, terus apa istilahnya putus asa, tidak hilangkan yang Anda harus mencoba terus dengan cara menggali hal-hal yang baru. Jangan-jangan ada data yang baru yang tidak kita miliki. Nah, dari data itu kita coba. Contoh yang lain tadi misalnya, Anda mungkin tahu dan sering mampir di KFC, Kentucky Fried Chicken, makanan para milenial. Penemu resep KFC itu berhasil ketika umurnya sudah 65 tahun. Tapi tidak terus berputus asa. Dia mencoba terus. Akhirnya dia menemukan resep ayam goreng yang mendunia, bahkan dinikmati oleh. Bagaimana cara agar fixed mindset yang masih ada dapat berkembang menjadi growth mindset? Ini memang tidak mudah, Mas dan Mbak mahasiswa baru. Tetapi juga tidak sulit untuk meraihnya. Orang yang biasa berpikir mindset itu apa-apa dilihatnya serba negatif, apa-apa dilihatnya serba terang, apa-apa dia serba bertolak belakang dan lain. Saudara harus, tadi saya katakan, harus terus mencari informasi, terus belajar, terus mencari pengalaman, baik yang formal maupun informal, agar yang semula mindset menjadi growth mindset. Nah iya Pak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya mengubah? Banyaklah bergaul dengan orang lain. Tentu kita juga bergaul dengan orang lain yang baik-baik.
pintar dong dalam kegiatan itu. Oh ini orang kok pintar dalam olahraga. Tapi kemudian saya diajak latihan dong dengan olahraga sepak bola atau futsal. Anak-anaknya saya diajak main futsal dong. Nah, dengan banyak bergaul, dengan banyak pengalaman tadi, Anda lambat laun akan berubah mindset Anda dari semula fixed mindset menjadi growth mindset. Tentu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Perlu proses, perlu waktu. Sesuatu yang biasanya instan, nanti juga instan sudah hilangnya. Tetapi kalau Anda tekun untuk belajar di tempat itu, katakanlah tadi latihan futsal, lama-lama Anda juga pintar dengan instan. Begitu juga dengan mindset yang tadi. Lalu yang keempat, pertanyaannya kepada saudara adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan niat untuk mencoba hal yang baru di saat hal itu tidak begitu kita sukai. Nah ini pertanyaannya kok agak susah ini jawabnya. Tapi saya mencoba untuk memberi penjelasan ke panjenengan Mas dan Mbak. Berpikirlah yang positif. Kuncinya itu saja. Orang sering mencontohkan berpikir positif itu begini. Kalau ada gelas itu terisi air tidak penuh, tapi hanya separuh. Orang yang berpikiran negatif itu hanya bilang, gelas itu kosong, separuh. Orang yang berpikiran positif tidak begitu. Bukan, ini gelas berisi air separuh. Sama betulnya. Yang berpikiran negatif juga betul karena kosong separuh. Yang berpikiran negatif, yang positif juga betul terisi separuh. Nah, Anda mulai harus melihat yang baik-baik. Tapi tentu tidak terus semuanya dianggap baik. Nanti kita kehilangan sifat kritisisme. Jangan melihat perbedaan, lihatlah kesamaan. Jangan lihat gelas yang kosong, lihatlah gelas itu terisi. Walaupun separuh, jangan ngomong bahwa itu gelasnya separuh kosong itu gelasnya separuh. Betul? Nah, menurut saya nggak benar. Tapi orang boleh nggak Pak berpendapat bahwa oh boleh. Sama saja panjenengan suatu ketika juga akan dihadapkan pada masyarakat atau mana Anda besok kalau kos misalnya. Orang bisa melihat dari sisi lain. Maksud Anda membantu, tapi dilihat dari orang lain. Itu apa bisa nanti? Mungkin boleh jajak padahal maunya bantu untuk serangan yang teman-teman Anda maksudnya membantu untuk menyelesaikan masalah akademik misalnya, tapi tidak ada di lain. Gaya temannya yang berpikirlah, ini orang mau membantu, ini orang mau memberi sesuatu. Jangan terus melihat sisi negatif, lihatlah sisi positif. Lalu yang kelima, bagaimana cara agar growth mindset kita tetap bertahan dan tidak terpengaruh dengan pemikiran fixed mindset. Lingkungan sangat mempengaruhi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau Anda banyak bergaul, Anda banyak mengikuti satu kegiatan, insya Allah akan tumbuh good mindset yang baik daripada orang yang hanya baca buku terus, baca textbook
Sekali-kali orang itu ya perlu bergaul dengan temannya. Sekali-kali orang yang perlu berinteraksi dengan tetangganya. Sekali-kali orang yang perlu bersosialisasi dengan kanan kirinya. Jangan atur tak atur. Jangan tidak memikirkan orang lain. Sekali-kali ya kita peduli. Atau bahkan kita, kalau peduli akan lebih baik daripada kita memikirkan diri kita sendiri. Lebih baik maju bersama daripada Anda maju sendirian. Lebih baik pintar bersama daripada hanya Anda yang pintar. Nanti kalau sudah hanya Anda yang pintar, sudah rasa arogan, rasa paling pintar. Nah itu sangat kita sayangkan, sangat kita tidak. Kalau mau pintar ya pintar sekarang, kalau mau maju pas sekarang. Tidak mudah memang, tidak mudah. Itu tadi kadang-kadang orang lain melihat kita baik untuk membantu, dirinya sebagai sesuatu yang pamer gitu ya, pamer kepandaian, pamer pintaran. Nah, saya mau membantu supaya anda semua bisa tangkis, bisa pintar, jangan dalam satu pokok masalah. Entah itu di bidang akademik, entah itu di bidang akademik, dan lain-lain ya. Yang terakhir, izin bertanya, menurut penelitian yang sudah saya isi tadi, saya mendapat hasil growth mindset-nya dominan. Nah, yang saya tanyakan, saya cukup percaya diri, tetapi bagaimana cara meyakinkan diri? Kalau saya itu pasti bisa untuk ikut bersaing dalam menggapai sebuah tujuan atau cita. Nah, jadi ini ada teman Anda yang sudah mengisi growth mindset. Kemudian growth mindset-nya itu hasilnya adalah ya hasilnya adalah growth mindset dominan daripada fixed mindset-nya. Yang ingin bertanya bagaimana supaya cukup percaya diri, yakinkan diri sendiri. Artinya kalau sudah growth mindset dominan, itu percaya dirinya nih. Dan bisa bersaing dalam persaingan apapun, dalam kompetisi apapun. Mas dan Mbak mahasiswa baru yang saya banggakan, satu hal yang sering saya sampaikan kepada para mahasiswa adalah di UNY itu tidak hanya diajarkan tentang hal-hal yang bersifat akademik, tapi juga yang bersifat non-akademik. Di sini banyak sekali wahana untuk mengembangkan diri Anda sendiri, baik yang berupa kegiatan kemahasiswaan atau yang berupa himpunan mahasiswa. Silakan dalam masa besar. Apapun yang saudara minati, silakan masuk. Nanti Anda akan belajar dari orang lain. Dan dengan bergaul itu nanti akan membentuk pribadi Anda yang dari semula fixed mindset berubah menjadi growth mindset. Mudah menghargai orang, bisa bertoleransi dengan orang lain, kemudian tidak menang-menangnya. Orang lain perlu juga didengar, orang lain juga perlu diperhatikan. Jangan hanya kita sendiri yang perlu diperhatikan, tapi juga kita perlu memperhatikan orang. Kemudian yang berkaitan dengan karir, tadi di awal-awal saya sudah mengatakan bahwa dalam mengembangkan karir Anda perlu perencanaan yang baik, sehingga tidak asal karir yang saudara masuki oke. Saya punya pengalaman mahasiswa saya, dia aktif di bidang Kopma, bahkan sampai ketua umum, pernah menjadi ketua umum Kopma dari jurusan pendidikan. Mestinya kan jadi guru dari pendidikan, tapi ternyata enggak, dia belajar dari Kopmanya.
Dan sekarang jadi pengusaha, bahkan mungkin gajinya lebih kecil dari saya. Karena dia belajar di rumah, mengubah mindset dan belajar mencari pengalaman, belajar dari orang lain, betul orang lain, akhirnya dia sukses sebagai pengusaha. Nah, itu kan jalan orang. Maksud saya, Anda pun bisa sukses, mungkin bukan dari akademik Anda, tapi itu tidak merupakan akademiknya ya, Mas dan Mbak. Jangan merupakan akademik terus saudara rajin di HIMA, rajin di UKM, tapi IP-nya jeblok, enggak begitu. Aturlah waktu, pilihlah waktu sehingga Anda bisa sukses baik ya. Kiranya bisa bermanfaat bagi Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum